Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawanku semuanya? Pada hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan umur panjang dan dilancarkan rezekinya. Karena kalau kita manusia ini asal badannya sehat, untuk apa rezekinya banyak tidak ada hasilnya kawan. Yang penting kita sehat. Oke. Jadi pada kesempatan hari ini kita pergunakan sedikit waktu kawan, kita mencari perbatangan bibit sawit dura kawan ya. Memang kalau bibitan sawit dura ini kawan lebih cocok lagi kita untuk melakukan penanaman kawan. Walaupun perbatangannya pun tidak begitu bagus, tapi lumayan kalau buahnya sangat berat kawan. Sedikit perbedaan dari bibitan marihat. Jadi ingin tahu kenapa kita berat andasnya kawan? Kita buktikan sekarang, kita lihat kondisi perbatangan dura. Perbatangan dura yang kita lakukan untuk pembibitan, kalau kita petani lokal bisa juga, tapi di saat memanennya kawan susah, karena kalau apalagi kita kurang melakukan pemupukan. Oke, kita lanjut sekarang, kita lihat ciri-ciri perbatangan bibit sawit dura. Oke, kita lanjut kawanku. Jadi jangan lupa subscribe-nya dan like-nya, semoga kita lebih bersemangat lagi. Kalau ada umur panjang, kita menayangkan video-video ke depannya yang sama-sama kita bisa membagikan pengalaman, khususnya bagi kita petani sawit kawanku ya. Kita lakukan pencaharian dulu kawan ya, karena dalam kebun kita ini perbatangannya banyak jenis kawan ya. Ada yang kita tanam dulu, karena maklum aja lah bibitan ini bercampur. Di saat masih presiden kita Soeharto dulu, kita sudah melakukan penanaman bibitan oleh orang tua saya. Ini kebun warisan ya kawan ya. Kebun warisan pembagian dari para orang tua kita. Sabar ya kawan ya, kita lihat dulu kondisinya. Karena capek juga kawan, kita jalan kaki seperti ini. Karena walaupun capek sedikit, apa boleh buat, kita ingin harus membuktikan kepada kawan kita. Inilah hasilnya perbatangan dura kawan ya. Coba lihat, ini dura, asli dura ini kawan ya. Kita kasih kameranya, kasih dekat sedikit lagi, itu perbatangannya. Bagaimana kawanku, nampak buahnya? Tidak nampak karena agak kegelapan sedikit ya kawan ya. Ini adalah perbatangan bibitan sawit dura. Jadi hasilnya kawan dura ini yang kita tanam, yang pertama sekali pelepaknya kuning kawan, dan buahnya tidak begitu banyak kawan ya. Kalau buahnya tidak sama dengan sawit lainnya, tapi kalau isinya, isi pada bagian dalam, dia ini sangat-sangat tipis kawan, isinya sangat-sangat tipis. Kalau batoknya sangat luar biasa kawan, batoknya cukup tipis isinya. Tapi walaupun ketinggian seperti ini, buahnya masih banyak kawan. Coba lihat buahnya.
Jadi kenapa kita bilang kawan kita lakukan cocok untuk kita lakukan penanaman? Dikarenakan bijiannya ataupun cangkangnya sangat besar cangkangnya kawan. Jadi kalau memang cangkangnya besar, sudah jelas kiloannya tidak ada yang ringan, pasti berat kawan ya. Dan begitu juga dengan minyaknya kawan, hasil minyaknya tidak begitu memuaskan kawan. Seperti ini. Tapi kalau ke pabrik kita bawa, kalau kebanyakan buah sawit Dura seperti ini, tapi tidak jadi masalah asal persyaratannya kita campur kawan ya. Jadi nanti tidak nampak sekali untuk diselidikinya, karena kebanyakan bibit tandan-tandan sawit lainnya yang seperti tenera dan marihat kita campur sedikit nggak masalah, karena perbatangannya pun sangat tidak begitu banyak kawan ya perbatangan. Karena bibitan ini kita beli dulu di saat penanamannya, bukan khususnya dulu mana ada bibit-bibit yang lain ya kawan, cuma yang aslinya yang pertama dulu bibit yang kita lakukan cuma Sopindo sama marihat. Jadi dalam perkumpulan itu terdapat perbatangan seperti ini, kita lakukan penanaman. Beginilah hasil perbatangan sawit Dura kawan. Pelepaknya kuning, tidak ada bedanya sedikit pun, tidak sama dengan pelepak sawit yang lain. Dan isinya pun cukup tipis, cangkangnya cukup besar kawan. Mantap kalau kita lakukan untuk menanam. Tapi jangan banyak kawan ya kalau kita lakukan bibitan. Kalau kita ini tidak lakukan bibitan lagi seperti ini, perbatangan seperti ini ya kawan. Karena kita menanam untuk sendirian, sangat nanti kelelahan di saat kita memanennya kawan. Lagipun orang manennya pun agak kelelahan karena hasil pelepaknya dan tandannya sangat kuat di saat orang itu manennya. Oke kawanku, seperti inilah hasil perbatangan sawit Dura. Kalau seperti ini ya kawan, kalau memang mana tahu nanti kawan kita kalau ingin lakukan pembibitan itu terserah sama kawan kita. Tapi kalau kita tidak kawan ya, tidak kita ngambil pembibitan seperti ini. Oke kawanku, pada kesempatan hari ini cuma ini saja yang dapat kita membagikan sedikit pengalaman tentang kita memilih pembibitan pada tandannya kawan. Jadi kalau seperti ini kita bisa lakukan kawan, di saat kita tumbuh nanti bijiannya, kita sudah dapat membedakan nama-nama hasil bijian sawit kita tanam kawan. Oke, cuma ini saja yang dapat kita bagikan sedikit informasi kepada kawan kita, khususnya bagi petani sawit. Semoga selalu kita doakan sama untuk diberikan umur panjang dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Semoga kita dapat berjumpa lagi ke depannya seperti hari biasanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.